Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sholat duha itu merupakan salah satu di antara sholat sunat yang sangat istimewa, sehingga tak heran sholat duha ini sangat dianjurkan bagi umat Islam yang menginginkan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, kita di sini akan membagikan dua surah yang dianjurkan untuk membaca di waktu sholat duha, dan juga mungkin ada beberapa keutamaan mengerjakan sholat duha ini. Nah, sebelum itu kita di sini akan bahas dulu waktu untuk mulai mengerjakan sholat duha itu adalah sekitar kira-kira sejak matahari naik hingga condong ke barat. Jika dihitung dengan jam, yaitu sekitar pukul 7 pagi sampai sebelum pukul 12 atau zuhur. Akan tetapi, lebih utama mengerjakan sholat duha itu seperempat siang atau di antara pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Nah, sekarang di sini ada sekitar 5 keistimewaan jika kita rutin melakukan sholat duha. Untuk yang pertama itu dicukupkan rezekinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wahai anak Adam, janganlah engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan harimu atau sholat duha, maka itu akan mencukupi bagimu di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, terus untuk keutamaan yang kedua yaitu pahala seperti bersedekah. Rasulullah SAW juga bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah itu bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil atau la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir atau Allahu Akbar itu juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amal ma'ruf, mengajak kebaikan, ketaatan, dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupkan dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor ke-720. Untuk keutamaan yang ketiga yaitu mendapatkan ganjaran seperti ibadah umroh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, lalu sholat duha 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat Al-Tirmizi nomor 586. Nah, sekarang untuk keutamaan yang ketiga dianggap sebagai sholatnya orang-orang yang bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, sholat orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Untuk keutamaan yang kelima yaitu mendapatkan rumah di surga. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor ke-473. Jadi buat teman-teman yang sudah mengerjakan sholat duha, pertahankan supaya bisa rutin mengerjakannya. Dan bagi yang belum mengerjakan dan ingin mendapatkan keutamaan dari sholat duha tersebut, cobalah memulai untuk mengerjakan sholat duha ini. Insya Allah doa akan lebih cepat dijabah, rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal amal soleh. Masih banyak keutamaan lain yang akan kita rasakan dari segi spiritual, iman maupun secara fisik. Lalu mengenai surat apakah yang dibaca pada sholat duha? Belum ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang surat-surat khusus yang harus dibaca saat sholat duha. Nah, jadi bisa disimpulkan surat apapun juga itu boleh aja dibaca. Akan tetapi lebih dianjurkan untuk membaca kedua surat ini, yaitu surat Asy-Syams dan juga surat Ad-Duha. Nah, surat Asy-Syams ini terdiri dari 15 ayat dan surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Surat Asy-Syams itu berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang mampu menyucikan jiwa dari segala kotoran dosa dan kemaksiatan. Sedangkan surah Ad-Duha itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa. Berbicara tentang kecukupan rezeki, larangan untuk menghardik anak yatim, dan juga orang-orang yang meminta-minta, dan mengenai perintah untuk selalu bersyukur anugerah yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.